Hari ini kita bahas tentang kebenaran hakiki dari sifat manusia. Aku adalah Gudao Yehua. Setelah berkali-kali dipukul oleh kerasnya kehidupan sosial, aku baru benar-benar paham 20 kebenaran tentang manusia ini. Andai aku tahu lebih awal, aku pasti akan lebih sedikit menderita. Sekolah tidak akan mengajarkan ini. Orang tua pun tak memahaminya. Bacalah dengan sungguh-sungguh. Isi ini bisa meningkatkan cara berpikirmu dengan cepat dan mengubah pola berpikirmu. 1. Seorang wanita mendekati pria demi 2 hal. 1. Sandaran emosional, nilai emosional. 2. Bantuan ekonomi, nilai finansial. 2. Sedangkan pria mendekati wanita juga demi 2 hal. Entah karena kelembutan dan perhatian, atau karena tubuhnya. 3. Ketika seseorang lapar sampai tak tahan, ia akan memilih makanan yang sebenarnya tidak disukainya. Ketika seseorang kesepian dan kosong, ia akan memilih orang yang sebenarnya tidak dicintainya. Angkepen kuno, orang lapar tak pilih makanan, orang panik tak pilih jalan, orang kedinginan tak pilih pakaian, orang miskin tak pilih istri. Itulah maknanya. 4. Anjing menggigit orang asing, tapi manusia justru menggigit sesamanya. Anjing menggigit demi tuannya, manusia menggigit demi dirinya sendiri. Perbedaan terbesar antara manusia dan anjing adalah anjing selamanya tetap anjing, tapi manusia kadang bisa tidak seperti manusia. Kamu memberi makan anjing selama 3 hari, anjing itu akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi kamu berbuat baik pada manusia 3 tahun, sekali saja kamu berbuat salah, mereka bisa langsung berbalik melawanmu. 5. Tak peduli usia berapapun, kalau kamu terlalu mudah percaya pada orang lain, itu adalah kelemahan mematikanmu. 6. Dalam hubungan apapun, kalau kamu ingin mempertahankannya, jangan terlalu menggenggam erat, karena semakin kamu menganggapnya penting, semakin cepat kamu akan kehilangannya. 7. Semakin kamu berani bertindak dan bertanggung jawab, orang akan semakin menghormatimu. Tapi, semakin kamu terlalu sopan dan hati-hati, semakin orang tidak akan menganggapmu serius. 8. Kalau kamu merasa seseorang tidak menyukaimu, jangan ragu. Kemungkinan besar orang itu sudah sangat membencimu diam-diam, bahkan lebih parah dari yang kamu bayangkan. Jadi, tak perlu menyenangkannya. Kalau perlu bersikap dingin, dingin saja. Lebih baik jaga jarak. 9. Mengejar orang yang kamu cintai tak sebaik menerima orang yang mencintaimu. Suka itu tak penting, dicintai juga tak penting. Yang penting adalah cocok. 10. Orang yang baik dan jujur sering merasa sungkan menolak permintaan orang lain. Tapi ada orang yang kamu sudah membantu mereka 7 bagian, mereka masih merasa kamu berutang 3 bagian lagi. 11. Dalam hidup, kita harus menerima 3 kenyataan. Di usia 20 tahun, menerima kenyataan tentang orang tua. Di usia 40 tahun, menerima bahwa diri ini biasa saja. Di usia 50, menerima kenyataan tentang anak-anak kita. 12. Jika satu orang gila, mudah dikenali. Tapi kalau sekelompok orang gila, sulit diketahui. Dan orang pertama yang menyadari serta mengungkapkannya, sering justru dianggap sebagai orang gila. 13. Kamu tak akan benar-benar melihat sifat pasanganmu sebelum bercerai. Kamu tak akan melihat wajah asli saudaramu sebelum ada urusan uang. Kamu tak akan melihat ketulusan anakmu sebelum sakit parah. Dan kamu tak akan melihat sifat temanmu sebelum ada konflik kepentingan. 14. Kalau kamu mengingatkan orang bodoh agar tidak tertipu, mereka akan merasa kamu menghina kecerdasannya. Sementara penipu yang kamu ganggu akan membencimu. Akhirnya, mereka bersatu melawanmu. 15. Jangan pernah mengeluh tentang hal yang sudah terjadi. Kalau bisa ubah, ubah. Kalau tidak bisa, terima. Yang membuatmu gelisah dan tertekan sebenarnya adalah ketidakmampuanmu sendiri. 16. Orang yang terlalu jujur dan baik hati tidak akan jadi kaya besar. Yang bisa kaya adalah mereka yang berani, fleksibel, dan tahu kapan harus menunduk atau melangkah. 17. Beranilah berhenti dari pekerjaan yang tak cocok, keluar dari lingkungan yang salah, akhiri hubungan yang tak sehat, menjauh dari orang yang tidak pantas. Naik ke kendaraan yang salah tidak apa-apa. Yang penting kamu berani turun. Itu baru kebijaksanaan. Hubungan yang baik jangan dicampur dengan urusan uang. Karena kalau bicara uang, hubungan bisa rusak. Tolong orang yang butuh bantuan darurat, bukan orang yang malas. Bantu orang bodoh, bukan orang yang enggan berusaha. Jangan berebut jalan dengan anjing galak. Jangan berdebat dengan orang bebal. 18. Rasa percaya diri seseorang berasal dari kekuatan finansialnya. Uang bisa membawa kebijaksanaan dan bisa menyembuhkan semua rasa rendah diri.
Sebagian besar hal yang diajarkan di sekolah tidak terlalu berguna, bahkan sering membatasi cara berpikir kita. Pendidikan di sekolah lebih banyak bertujuan agar kita patuh dan menurut, bukan untuk membangkitkan dan mendorong keberanian berpikir. Yang lebih parah, pelajaran dari orang tua dan sekolah sejak kecil hanya cocok untuk jadi pekerja yang tenang, bukan untuk bertahan di dunia nyata, dan sering malah jadi penghambat. Sekolah hanyalah kelas kecil, sedangkan masyarakat adalah panggung besar. 20. Kalau tidak ada banyak domba, apa yang akan dimakan oleh serigala? Kalau tidak ada banyak orang miskin, apa yang akan dimakan oleh orang kaya? Kekayaan orang kaya bukan mobil atau rumah, tetapi orang miskin itu sendiri. Sejak zaman dulu, ini adalah hukum yang tidak berubah. Yang berpikir mengatur yang bekerja. Yang bekerja diatur oleh yang berpikir. Dunia ini bukan milik orang kaya, dan juga bukan milik orang berkuasa, tapi milik mereka yang memahami hati manusia. Segalanya di dunia bisa berubah, tapi sifat manusia tidak akan pernah berubah. Semua penderitaan dan luka berasal dari ketidaktahuan akan sifat manusia. Semua kegelisahan dan kemiskinan berasal dari ketidaktahuan akan strategi hidup. Dan semua rasa minder serta kebingungan berasal dari ketidaktahuan akan hukum kehidupan.